Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak pada kita, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Tafsir Al-Fatihah wa Qisaril Mufassal yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tafsir dari surat apa? Al-Humazah. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan surat Al-Asr. Ya, sebagaimana biasanya kita akan awali pembahasan dari i'rab surat yang kita bahas, yaitu surat di sini surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah atau kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan juga pencela. Pengumpat lagi pencela. Kita lihat i'rabnya satu persatu ya dari ayat yang ada. Ayat pertama Allah Ta'ala menyebutkan di awal ayat dengan kalimah wailun. Wailun ini merupakan mubtada. Ya, karena dia isim yang rofa di awal kalimat. Mungkin ada yang bertanya, ini mubtadanya kenapa nakiroh? Ya, kan mubtada itu boleh nakiroh kalau ada musawihnya. Ada satu alasan yang menjadikan dia boleh nakiroh. Ada hal yang memperbolehkannya. Ya, dalam hal ini mubtada wailun dia nakiroh karena dia mengandung makna doa. Wailun ini doa, kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Keburukan, karena artinya celaka. Ya, kecelakaanlah atau celaka. Ya. Wailun ini mubtada, kemudian likulli humazatil lumazah. Ya. Likulli lamnya adalah lam huruf jar. Dan kullinya dijerkan oleh huruf lam, likulli, dan dia adalah mudhaf. Kemudian jar majrur ini muta'alliq atau berhubungan, berkaitan dengan khobar yang dibuang, khobar yang dihilangkan dari sisi tulisan, tapi ada dari sisi makna. Wailun likulli. Wailun, kecelakaanlah, celakalah. Ya, di situ ada khobar yang mahdzuf. Ya, misalnya lafadz sabitun atau lafadz mustaqirrun. Ya, kecelakaan itu tetap likulli bagi setiap
humazah, ya. Orang yang mengumpat atau pengumpat, dan lumazah yaitu pencela. Baik humazah maupun lumazah ini merupakan bentuknya sighah mubalaghah yang kerjaannya suka mengumpat dan suka mencela. Dan humazatin ini merupakan apa? Kenapa dimajrur? Karena dia adalah mudhaf ilaih. Likulli humazah, ya, berarti kan mudhaf ilaih. Ya, karena kullinya mudhaf dan humazatin ini mudhaf ilaih, sehingga majrur. Dan lumazatin ini bisa sebagai sifat bagi humazah, sehingga dia pun ikut majrur. Ya, ini ayat yang pertama. Ya, sehingga simpelnya ini merupakan jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Khobarnya ada yang bagi kita yang awal belajar bolehlah likuli itulah khobarnya, jar majrurnya khobarnya, atau dia berkaitan berhubungan dengan khobar yang mahdhuf. Sedangkan humazah mudhaf ilaih bagi kulli dan lumazah na'at bagi humazah. Kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa'addadah, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang dia jama'a mengumpulkan malan harta wa'addadah dan menghitung-hitungnya. Ya, kita tahu alladzi ini adalah merupakan isim isyarah atau isim mausul atau isim istifham, isim mausul. Isim mausul di sini, ya coba menurut antum ini posisinya nasab atau mansub atau marfu atau majrur? Posisinya apa? Majrur, alasannya apa? Badal, betul ya. Majrur alasannya dia badal bagi kulli, ya, kulli yang majrur. Bisa juga dia mansub. Apa alasannya? Maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf, yaitu a'ni alladzi. Ya, berarti majrur bisa, mansub bisa, marfu bisa enggak? Bisa enggak? Apa? Kalau marfu dia adalah khobar bagi mubtada yang mahdhuf, takdirnya huwallazi. Ya, jadi di sini alladzi bisa majrur, bisa mansub, bisa marfu, tergantung apanya? Niat, makna dan mengi'rabnya. Naam. Sedangkan jamaah, kita tahu jamaah merupakan fi'il madhi atau mudhari. Fi'il madhi, mabninya dengan fathah, ya, jamaah. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawazan. Ya, takdirnya adalah huwa. Ya. Huwanya kembali ke mana? Ya, ke isim mausul. Ya, kembalinya ke isim mausul. Ya. Kemudian jumlah fi'il beserta fa'ilnya, coba antum jawab, ini posisinya apa? Apa? La mahalla laha minal i'rab. Tidak memiliki posisi i'rab, alasannya karena silah mausul. Ada satu jumlah terletak setelah isim mausul, berarti dia adalah silah mausul, dan silah mausul tidak memiliki posisi i'rab. Bukan marfu, bukan mansub, bukan majrur, bukan majzum, bukan apapun. Karena dia hanyalah sambungan bagi isim mausul. Malan ini kenapa dinasab? Karena sebagai apa? Maf'ulun bih bagi
jama'a. Ya betul. Malan adalah maf'ul bih bagi jama'a sehingga dinasab. Sedangkan wa'addadahu, wawunya adalah wawu atof. Kalau ditanya wawunya posisinya apa? Apa? La mahalla lahu minal i'rab. Karena semua huruf, bukan cuma wawu, semua huruf. Kalau antum berjumpa dengan huruf, maka dia tidak memiliki posisi i'rab. Sehingga tidak ada huruf yang di i'rab fi mahalli raf'in misal, tidak ada. Fi mahalli nasbin, fi mahalli jarin, tidak ada. Karena semua huruf la mahalla lahu minal i'rab. Sedangkan addada ini adalah fi'il madhi. Ya, sama seperti jama'a. Dan pada addada fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Dan ha yang terakhir merupakan maf'ul bih bagi fi'il addada sehingga posisinya nasab. Pertanyaannya, jumlah addadah posisinya apa ini? Ada yang tahu? Jumlah addadah alladzi jama'a malan wa addadah. Itu yang addadah posisinya apa? La mahalla laha minal i'rab karena atof kepada jumlah silah mausul. Ya. Jadi sebuah jumlah yang atof kepada jumlah sebelumnya tinggal dilihat. Kalau jumlah sebelumnya memiliki posisi i'rab, maka dia pun ikut memiliki posisi i'rab. Apabila jumlah sebelumnya dia tidak memiliki posisi i'rab, maka dia pun ikut tidak memiliki posisi i'rab. Contohnya ini, addadah. Atof kepada jama'a. Jama'a sendiri la mahalla laha minal i'rab, maka addadah juga sama. Kemudian ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa hartanya itu bisa mengekalkannya. Orang yang tadi suka ngumpulkan harta, setelah terkumpul dihitung-hitung saja ada anggapan seakan-akan hartanya bisa menjadikan dia kekal. Yahsabu fi'il madhi atau mudhari? Fi'il mudhari. Dia i'rabnya adalah marfu'. Karena semua fi'il mudhari selama tidak ada amil apapun yang mendahului, maka dia i'rabnya adalah marfu'. Contoh yahsabu. Sehingga tidak yahsaba, tidak yahsab, tapi yahsabu karena dia fi'il mudhari yang kosong dari amil apapun. Ya. Dan pada fi'il yahsabu fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Sedangkan jumlah yahsabu sendiri dia posisinya apa ini? Ada yang tahu? Apa? Majrur oleh apa? Mana majrur oleh apa? Ya, kalau terjemahannya gini, ya, terjemahannya ayat ke-3 ya. Dalam keadaan dia menyangka bahwa hartanya itu bisa menjadikan dirinya kekal. Berarti apa? Hal ya. Jadi jumlah ini, jumlah yahsabu, dia posisinya nasab karena sebagai hal. Sedangkan sahibul halnya fa'il pada fi'il addada. Jadi orang yang mengumpulkan harta dan dia menghitung-hitungnya, dia dalam keadaan menyangka hartanya itu bisa menjadikan dirinya kekal. Yahsabu. Kemudian jumlah anna. Kenapa dibaca dengan anna? Karena dia posisinya
Artinya nanti masdar muawwalnya ya, dia posisinya adalah nasab. Anna merupakan huruf taukid dan juga huruf nasab mabninya dengan fathah. Malahu, mala dia dibaca nasab karena sebagai isimnya anna. Ketika ada sebuah kata diawali oleh anna pasti mansub. Anna mala, dan mala dia mudhaf, sedangkan dhamir haknya yaitu hu-nya, namanya hak ya karena satu huruf, dia posisinya jar sebagai mudhaf ilaih. Kemudian akhladahu, ya, sebutkan dulu akhladahu ini posisinya apa? Anna malahu akhlada, apa? Sebagai khobar bagi anna. Berarti khobarnya adalah khobar jumlah. Akhladahu, akhlada sendiri dia adalah fi'il madhi, dan dhamir ha dia adalah maf'ul bihnya. Dan jumlah akhladahu fi mahalli raf'i khobari anna. Kemudian kita tahu yahsabu, dia itu memiliki dua maf'ul bih. Ya, yahsabu yang artinya menyangka, mengira ya, itu memiliki dua maf'ul bih. Gimana cara menempatkannya kalau ada kalimat seperti ini? Yahsabu anna malahu akhlada. Mana dua maf'ul bihnya? Mana? Kelihatan enggak? Ya, di sini enggak ada yang mahdhuf. Ya, jadi jumlah anna malahu ahladah disebut sebagai sadda masadda maf'ulai yahsabu. Sadda masadda maf'ulai yahsabu. Jumlah masdar muawwalnya, ya, masdar muawwalnya itu sebagai sadda masadda maf'ulai yahsabu, menempati tempatnya dua maf'ulnya yahsabu. Ya. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat Allah Ta'ala menyebutkan kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kalla, sekali-kali tidak. Ini merupakan huruf harfu rad'in wa zajar. Ya, huruf yang fungsinya untuk mencegah, untuk melarang. Ya. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan demikian. Sekali-kali tidak. La yumbazanna fil hutamah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ya. Kalla ini haraf, dia mabninya dengan sukun. Ini merupakan harfu rad'in wa zajar, untuk mencegah, untuk melarang agar jangan beranggapan bahwa harta yang sudah dikumpulkan dan dihitung itu bisa mengekalkannya, dicegah, dilarang. Karena dia beranggapan, oh punya harta banyak, sampai bingung ngitungnya saking banyaknya, beranggapan bisa menjadikan dia kekal. Maka dibantah, kalla, anggapannya itu salah. Ya, sekali-kali tidak. Kelak dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kemudian la yumbadzanna, lam yang ada pada la yumbadzanna ini merupakan lam yang terletak sebagai jawab dari qasam yang muqaddar. Jadi ada qasam tapi muqaddar, dikira-kirakan ada qasam, ada semacam demi Allah. Kemudian jawab qasamnya la yumbadanna. Ya, sehingga lamnya namanya lam al-waqi'ah fi jawabi qasamin
muqaddar. Dia huruf mabniun alal fathi sehingga bacaannya la, bukan li tapi la. Kemudian yunbadzanna. Ini apa ini? Isim apa fi'il? Fi'il maklum atau majhul? Majhul. Ini marfu atau madzum? Apa? Ya dijawab. Marfu atau madzum? Yumbadzanna atau yang lainnya? Iya, mabni, betul ya. Karena apa? Karena dia bersambung dengan nun taukid. Semua fi'il mudhari yang bersambung secara langsung dengan nun taukid, maka dia mabniun alal fathi. Sehingga bukan marfu, bukan mansub, bukan madzum. Karena dia mabni. Ya, mabni menggunakan fathah karena bersambung dengan nun taukid. Kemudian pada yumbadzanna, karena yumbadzanna adalah fi'il majhul, konsekuensinya apa? Harus ada naib fa'il. Mana naib fa'ilnya? Dhamir mustatir. Naam. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Sedangkan jumlah yunbadzanna tersebut termasuk jumlah yang tidak memiliki posisi i'rab karena dia merupakan jawab qasam muqaddar. Jumlah yang tidak memiliki posisi i'rab itu banyak, salah satunya. Ya, kita sebutkan salah satunya saja. Ketika jumlah sebagai jawab qasam. Termasuk jumlah la yumbadzanna ini sebagai jawab qasam, sehingga kita sebut la mahalla laha minal i'rab. Dan jumlah qasam ini dia tidak memiliki posisi i'rab karena jumlah istinafiyah. Jumlah yang merupakan kalimat permulaan, kalimat baru. Kemudian fi, ini paling gampang. Fi ini adalah huruf jar. Al-hutamati ini dibaca jar karena ada fi. Ya, ini ya. La yumbadzanna fil hutamah. Sedangkan jar majrurnya muta'alliq kepada fi'il yunbad, ya, yunbadanna. Ya, ini ayat yang keempat. Intinya ini merupakan jumlah, ya, jumlah qasam, cuma qasamnya ini muqaddar. Diniatkan ada wallahi, ya, ada lafaz wallahi. Kemudian la yumbadzanna sebagai jawab qasam. Kemudian ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Ya, kalau tadi kan diancam, ya. Dia akan dilemparkan, benar-benar dilemparkan ke dalam hutamah. Kemudian ayat yang kelima pertanyaan wa ma adraka mal hutamah. Wawunya wawu isti'naf, maknya di sini ma istifham. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan al-hutamah? Ini sudah jadi terjemahan. Adapun dari sisi i'rabnya, wawunya isti'naf, maknya istifham, dia posisinya rafa sebagai mubtada. Kemudian fi'il adraka, adra sendiri fi'il madhi, dia tanda mabninya dengan apa adra? Dengan fathah muqaddar, ya, bil alal fathil muqaddar karena berakhiran dengan huruf alif atau ya ini huruf alif lit ta'adzur. Sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir jawasan takdiruhu huwa. Kembalinya kemana? Kepada ma istifham, betul. Sedangkan jumlah adra, ya, jumlah ini beserta fa'ilnya, fi'il beserta fa'ilnya posisinya rafa sebagai khobar dari mubtada berupa ma. Sedangkan kafnya di situ adalah posisinya nasab sebagai maf'ulun bih. Kafnya sebagai maf'ulun bih. Sehingga simpelnya ma mubtada adraka
khobar. Itu simpelnya. Kemudian malhutomahnya ini juga sama. Ma-nya istifham, dia mubtada, al-hutomah adalah khobarnya. Khobar yang dirofa dengan dhammah, sedangkan jumlah mubtada khobar posisinya nasab sebagai maf'ul kedua bagi adra. Tadi maf'ul pertamanya kafnya. Ya, kaf adraka ini maf'ul pertamanya kafnya. Maf'ul keduanya jumlah malhutomahnya. Ya. Kemudian ayat yang ke-6. Narullahil muqadah. Ya. Narullahil muqadah. Ayat yang ke-6 yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Api yang disediakan oleh Allah, yang api tersebut al-muqadah, dinyalakan. Muqadah sendiri ini sihatnya adalah apa? Fa'ilat, isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul ya. Dari fi'il apa? Au qada, yuqidu ya. Kemudian isim maf'ulnya muqadah. Nah. Narullahil muqadah. Naru. Tiba-tiba di awal rofa. Apa ini? Narullahil muqadah. Naru dia adalah khobar bagi mubtada yang mahdhuf. Naru di rofa karena dia khobar bagi mubtada yang mahdhuf. Dan dia mudhaf, sedangkan lafaz jalalah Allah adalah mudhaf ilaihnya. Ya, sehingga ditakdirkan ada hiya naru, ya, hiya naru. Ada mubtada berupa hiya tapi mahdhuf. Al-muqadah sifatun ula linnar. Al-muqadah ini naat bagi an-nar. Karena naru rofa, al-muqadahnya ikut rofa. Karena dia sifat bagi nar, api yang dinyalakan. Ya, sifat yang pertama bagi nar, karena narnya rofa maka dia pun ikut rofa. Kemudian ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Allati, ini isim apa namanya? Mausul. Posisinya sebagai apa? Sebagai apa? Sifat kedua. Jadi tadi nar sifat pertamanya al-muqadah, sifat keduanya allati ini, isim mausul tersebut. Sehingga disebut allati fi mahalli raf'i sifatin saniyatin linnar. Dan tatlu'u fi'lun mudhari. Dia dirofa, alasannya kenapa dirofa? Karena tidak didahului oleh amil apapun. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, maka dia menjadi marfu. Sehingga ini amilnya namanya amil maknawi. Enggak ada lafzinya. Marfu'nya fi'il mudhari itu amilnya maknawi. Sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Sedangkan jumlah dari fi'il beserta fa'ilnya yaitu tatlu'u. Ya, coba dijawab posisinya apa ini? La mahalla laha minal i'rab. Alasannya silah mausul. Ini udah mulai apal ya, udah mulai apal. Intinya kalau silah mausul la mahalla laha minal i'rab. Ya, kalau antum dijebak apakah rofa atau nasab atau jazm, jawab saja la mahalla laha minal i'rab. Naam. Kadang kan ada yang suka menjebak ya. Suka dijebak ya antum. Ya, sering ya. Tapi udah pinter ya bebas dari jebakan.
Nah, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Kemudian ala, ini gampang. Ala adalah huruf jar. Al-afidati juga gampang. Kenapa dimajrur? Karena didahului oleh ala, ya, oleh huruf jar, sehingga dia pun ikut majrur. Tanda jarnya kasrah, ya. Jar majrur pada alal afidah muta'alik bil fi'li tatlu'u. Ya, tattali'u, muta'alik kepada fi'il tattali'. Ya, sehingga ayat yang ke-7 globalnya ini adalah naat bagi nar. Ya. Hakikatnya cuma alati, karena tattali'u alal afidah ini merupakan silah mausul bagi alati. Nah, ayat yang ke-8. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Inna. Kenapa nggak pakai ana? Karena dia merupakan apa? Jumlah istinafiyah, ya, sehingga pakai inna. Ya. Istinafiyah atau ibtidaiyah itu menjadikan hamzahnya dikasroh pada inna. Innaha, sesungguhnya dia, yaitu api itu. Ya, sesungguhnya dia, haknya kembali ke nar. Sehingga nar hukumnya muannas. Sehingga di antara cara ya menghukumi menentukan mudzakkar muannas, di antara caranya adalah ngikut kepada nas yang ada. Ya, ngikut kepada nas yang ada. Karena banyak isim-isim muannas yang tidak pakai tanda. Kalau tidak pakai tanda ya harus samai. Harus ngikut saja kepada nas yang ada. Misalnya api, apa sih tanda muannasnya? Enggak kelihatan, ya kan? Ya. Misalnya matahari, apa sih tanda muannasnya? Enggak kelihatan. Kenapa matahari muannas sementara bulan mudzakkar gitu? Sama-sama benda langit. Kembalikan kepada nas, kepada teks yang ada baik ayat maupun hadis. Ya. Atau bagi antum yang ingin spesifik, ya ada buku khusus namanya Al-Mu'jamul Mufassal fil mudzakkar wal muannas, ya, buku khusus tentang mudzakkar muannas, khusus bicara mudzakkar muannas. Bukunya lebih tebal dari buku ini, ya, lebih tebal dari buku ini. Nah, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu, ya, ha kembali ke ha ini maknanya nar. Ya, marjinya ila nar. Inna adalah huruf taukid dan juga huruf nasab karena menasabkan isimnya. Sehingga ha di sini posisinya nasab karena sebagai isim inna. Namanya dhamir apa ini? Dhamir nasab muttasil. Sehingga dhamir nasab muttasil ada yang melekat di fiil dan ada yang melekat atau ada yang bersambung pada fiil, ada yang bersambung pada huruf, yaitu huruf nasab seperti inna. Innaha. Kemudian alaihim. Alaihim ini tersusun dari dua, apa dan apa? Ala dan him. Ala yang tadinya pakai alif berubah pakai ya. Karena bersambung, ya, bersambung dengan dhamir jadinya alaihim. Alanya huruf jar dan himnya dhamir muttasil mabni dengan sukun, posisinya majrur dijarkan oleh ala. Sedangkan jar majrur alaihim ini muta'aliknya atau berkaitannya dengan apa? Muta'aliknya kemana? Ke depan atau ke belakang? Ya, alaihim muta'alik kepada muqsadah yang ada di belakang. Ya, kadang seperti itu. Jar majrur justru muta'aliknya kepada yang
belakangnya. Innaha alaihim muqsadah. Innaha muqsadah alaihim. Ya, alaihim muta'aliknya kepada muqsadah. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai' muta'alik kepada qadir, itu yang ada di belakang. Ini sebagai gambaran saja. Nah, kemudian muqsadah, kenapa dibaca dengan marfu? Muqsadatun itu tulisannya karena sebagai khobar bagi inna. Ya, khobar inna dia dirofa dengan dhammah. Sedangkan jumlah innaha alaihim muqsadah posisinya adalah apa? Tadi la mahalla laha minal i'rab karena jumlah istinafiyah. Jumlah baru, kalimat baru, tidak ada kaitan i'rab dengan kalimat sebelumnya. Ya, sehingga jumlah istinafiyah la mahalla laha minal i'rab. Kemudian ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang mumaddadah, yang dipanjangkan atau yang panjang. Fi amadin, pada tiang-tiang mumaddadah yang panjang. Fi adalah huruf jar mabniun ala sukun. Sukun atau kasroh? Sukun apa kasroh? Sukun. Kadang masih ada yang suka salah paham. Disebutkan yang terdengar vokalnya fi, oh berarti i, berarti kasroh, bukan. Yang dilihat adalah huruf terakhir, bukan suara vokalnya, bukan. Bukan a-nya, i-nya, u-nya, bukan, tapi huruf terakhir. Fi, huruf terakhirnya kan ya itu ya, berarti mabniun ala sukun, bukan mabniun alal kasri. Dan amadin, kenapa dimajrur? Karena didahului oleh fi, ya, sehingga dimajrur, tanda jarnya adalah kasrah. Pertanyaannya, jar majrur fi amadin ini muta'aliknya berkaitannya dengan apa? Dengan apa ini? Muta'alik fi amadinnya ada yang tahu? Fi amadin gitu. Muta'alik kemana? Nggak mungkin ke belakangnya karena mumaddadah na'at ya, mumaddadah na'at. Yaitu muta'alik kepada khobar kedua bagi inna yang ada di ayat 8. Ya, jadi ayat 8 itu i'rabnya nyebrang sampai ke ayat 9. Inna itu kan punya isim dan punya khobar. Ternyata khobarnya itu bukan cuma satu, khobarnya 2. Ya, sedangkan fi amadin muta'alik kepada khobar kedua bagi inna yang ada di ayat 8. Ya, sehingga muta'alikun bimahdhufi khobarin sanin li inna. Dan amadin ini jamak dari amud. Sedangkan yang terakhir mumaddadatin, nah ini gampang ya, apa ini? Kenapa majrur? Sudah kelihatan fi amadin mumaddadatin, berarti apa? Naat atau sifat bagi amadin. Karena amadin majrur, maka mumaddadatin juga majrur. Ya, sifatun majruratun wa alamatu jarihal kasrah. Ya, mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang, ya, sehingga nggak bisa bergerak, nggak bisa keluar, ya, senantiasa berada di dalam siksaan wal'iyadzu billah. Itulah gambaran i'rab global ya dari surat Al-Humazah. Ya, dari surat Al-Humazah.
Ada pertanyaan? Ada, silakan. Ya. Ya. Naib fa'ilnya dhamir mustatir, jawasan takdiruhu huwa ya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Ya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah atau ke dalam hutamah. Ya. Sama seperti yang tadi ya. Bisa kembali ke alladzi atau kembali ke pangkal awal yaitu kul, karena kulnya berbicara tentang yaitu likulli humazatil lumazah. Ya, bisa kembali ke alladzi yang ada di ayat 6 misalnya. Ya, karena semuanya seperti yahsabu kan seperti itu ya, dia fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdiruhu huwa. Marji'nya sama. Ya, marji'nya sama. Di ayat ke-3 sebagai fa'il, di ayat ke-4 sebagai naib fa'il. Nah, bisa ke alladzi yang ada di ayat 2 atau kembali ke pangkal awal yaitu setiap orang yang mengumpat dan mencela. Nah, wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk penjelasan dari mu'alif. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.